Wah, mantap! Kamu sedang menjelajahi ruang angkasa. Saat ini kamu berada di atas pesawat yang besarnya 3 kali luas Central Park di kota New York. Ada ribut-ribut apa tuh? Oh, tenang aja, nggak ada serangan alien kok. Di hari spesial ini, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2700, kamu baru saja lahir di luar atmosfer bumi. Syukurlah kamu telah lahir dengan selamat. Sejumlah tim medis sibuk menangani prosesnya, lengkap dengan perangkat futuristis yang membantu semuanya. Dari kaca bulat pesawat antariksa terlihat hamparan ruang angkasa yang mengundang decak kagum. Di posisimu saat ini kamu sudah nggak bisa lagi melihat bumi. Pesawatmu terus melaju ke tempat tujuan lain sejauh jutaan kilometer. Menurut perkiraan kamu akan sampai di planet baru ini selama puluhan tahun. Oke, kita percepat saja lah ya. Umurmu sudah 25 tahun dan seingatmu pesawat antariksa ini sudah jadi satu-satunya rumah yang kamu punya. Kamu sudah hafal betul luar dalamnya. Tiap pagi kamu bangun di ruanganmu yang lengkap dengan fasilitas kamar mandi kecil, dapur kecil, tempat tidur tingkat, dan kaca kuat untuk menikmati pemandangan bintang dan planet yang super cantik, tanpa perlu mengkhawatirkan radiasi ruang angkasa. Pesawat ini dilengkapi dengan pelindung magnetik permanen yang bisa memantulkan radiasi ruang angkasa agar kabinnya nggak terkena efeknya. Kalau sampai radiasinya masuk, akibatnya akan sangat fatal. Pesawatmu juga punya gravitasi buatan. Biasanya, kepadatan tulang astronot akan menyusut dari 1-2% dalam 1 bulan karena mereka terus melayang-layang di ruang angkasa. Tapi di masamu, yaitu di masa depan, masalah selama perjalanan luar angkasa tingkat lanjut bisa teratasi. Saat kamu keluar dari ruanganmu, awak lain sudah bersiap menuju tempat kerjanya. Mereka meluncur di atas hoverboard mini berteknologi canggih. Warna seragam mereka juga berbeda-beda sesuai usia. Seragammu berwarna biru, jadi kamu naik ke hoverboardmu mengikuti para awak yang berpakaian biru. Kamu pun meluncur melalui jalur bawah tanah di ruang angkasa untuk berangkat kerja. Sebagai ahli teknik, kamu diberi tugas penting, menjaga pesawat agar tetap berfungsi dengan baik. Tiba-tiba, terjadi masalah. Sejumlah nomor bermunculan di semua panel dan disusul dengan kedipan lampu merah. Kamu segera memberitahu timmu, tapi mereka juga nggak tahu apa-apa. Cepat, perbaiki masalahnya. Kamu terus mengecek log dan membuat perhitungan rumit, tapi semuanya nihil. Seluruh awak mulai panik. Bulu romamu mulai meremang, entah berapa tombol dan knop yang sudah kamu pencet. Tapi suara dengungan malah makin memekakkan telinga, kedipan lampu terus-terusan menyilaukan mata. Rekan-rekanmu juga mulai menjauh, meninggalkanmu sendiri di ruangan itu. Supervisormu tiba-tiba menghampirimu untuk membantu. Dan setelah beberapa saat, akhirnya kalian bisa mengatasinya. Bikin deg-degan aja. Kamu masih perlu belajar banyak agar bisa mengendalikan pesawat. Sejak kecil kamu sudah bekerja sebagai ahli teknik karena kamu jago fisika, kimia, matematika, pokoknya semua pelajaran yang berkaitan dengan sains. Kejadian tadi memang biasa terjadi di pesawatmu, tapi bisa bekal pengalamanmu untuk jadi pilot kelak kan? Sepulang kerja, teman-temanmu ngajak kamu nongkrong bareng. Telepon sudah jadi barang jadul dan kalian sudah beralih ke perangkat yang bisa dipakai untuk berkomunikasi sambil melihat semua info melalui proyeksi hologram. Dan tentunya cuma kamu yang bisa melihatnya. Kamu juga bisa menggunakan perangkat ini untuk mendengarkan lagu lama dari bumi. Musik pop sudah jadi musik klasik. Di zamanmu saat ini, film sudah di-upgrade menjadi proyeksi 3D dari imajinasimu sendiri. Kamu pun keluar dari jalur bawah tanah menuju plaza ruang angkasa. Disitulah para awak pesawat menghabiskan waktu senggangnya untuk nongkrong. Ada kafe, restoran, tempat cukur, dan juga kedai es krim. Kamu juga nggak pernah nongkrong di tempat lain? Sebetulnya pesawat ruang angkasamu sudah menjadi kota kecil yang dilengkapi dengan semua aspek penting di dalam masyarakat, termasuk biosfer hewan dan tumbuhan dari berbagai wilayah di bumi, hutan tropis mini, gurun mini, hutan hujan mini, dan sebagainya. Para biolog ingin menyehatkan semua awak sehingga mereka bisa merasakan sensasi tinggal di rumah sendiri. Ya, meskipun kamu sendiri belum pernah menginjakan kaki di bumi sih, kakimu terus melangkah di tengah sabana liar. Ada gazelle berlarian tuh. Terlihat juga sekawanan wildebeest dan sekelompok singa yang mencari mangsa. Di dalam hutan, hawanya terasa lembab, daun lebat dan semak belukar terlihat di sana-sini. Sejumlah gorila berlarian dengan kerabatnya. Oh, ada katak pohon juga. Dari atas pohon, jaguar mengintai mangsanya, lalu turun untuk minum. Di gurun kering, banyak unta berkeliaran. Ular derik kecil mencari tempat sembunyi dari terik matahari, dan kalajengking raksasa merayap di atas pasir. Selama 25 tahun ini kamu sudah banyak belajar biologi. Dan anehnya, meski sudah tahu banyak soal bumi, kamu belum pernah datang langsung ke sana. Setelah mengikuti tur habitat alam, kamu mendengar pengumuman dari kapten.
Beberapa jam lagi kita akan tiba di planet baru. Waktu tempuhnya lebih cepat dari perkiraan. Semua awak mohon segera ambil posisi mendarat. Mereka pun bergegas menuju ruangannya, kecuali anggota awak utama yang harus mengemudikan pesawat. Kamu mengencangkan sabuk pengaman di atas tempat tidur singkatmu yang telah berubah menjadi kursi. Saat menatap keluar jendela, matamu mendeteksi titik biru di kejauhan. Ukurannya terus membesar dan wujudnya sangat mirip dengan bumi. Waktu tempuhnya nggak terlalu lama kok. Cuma 25 tahun. Jadi penasaran deh, seperti apa ya kehidupan di sana? Kehidupanmu di ruang angkasa akan segera berakhir. Lalu kamu mulai mengingat-ingatnya lagi. Rasanya seperti tinggal di kutub selatan. Segelintir komunitas saintis menempati bagian selatan planet itu. Selama musim dingin hingga musim panas, mereka melakukan berbagai riset terkait iklim, geologi, meteorologi, dan astronomi. Kehidupan mereka pasti sangat mirip dengan kita yang tinggal di luar angkasa sini. Mereka punya bunker, lab science, dan ruang hiburan untuk berolahraga dan mendengarkan musik. Kondisi alam di planet yang kamu tuju nggak sama dengan di bumi. Pepohonan tropis menjulang tinggi melebihi gedung pencakar langit yang paling tinggi. Lautannya sangat ganas, badai terus melanda selama bertahun-tahun. Pesawatmu segera mendarat dan pendaratannya berjalan dengan mulus. Oke, saatnya menjelajahi planet baru. Setelah melepaskan sabuk pengaman, kamu segera keluar pesawat untuk menyaksikan planet baru ini dari dekat. Tanahnya terasa aneh dan baru. Hawanya sangat lembab dan anginnya terasa hangat. Kamu telah mendarat di bagian tropis planet ini. Menurut para peneliti, bagian ini sangat cocok dijadikan sebagai permukiman baru. Semua itu pasti nggak akan mudah. Manusia biasa mendirikan permukiman baru di dekat danau dan sungai. Begitupun dengan bangsa Mesopotamia, Mesir kuno, Aztek, dan masih banyak lagi. Mereka mulai merintis permukiman kecil hingga berkembang menjadi peradaban besar yang berfungsi penuh. Dengan berdagang dan berekspedisi, mereka bisa memajukan teknologi, mempelajari bahasa baru, dan membuat resep masakan lezat. Wah, kok tiba-tiba jadi pengen makan pasta dan sushi ya? Para ilmuwan berpendapat, penampilan kita akan berubah kalau kita terlahir di ruang angkasa. Dalam ribuan generasi, kepala manusia kemungkinan akan lebih besar. Siapa tahu aja kan? Yang jelas, kita nggak bisa bikin simulasinya di bumi. Warna kulit kita juga mungkin akan berbeda karena di ruang angkasa sana kita perlu lebih banyak melamin, yaitu pigmen yang melindungi kita dari radiasi matahari. Semakin mendekati matahari atau objek panas lain, kulit kita akan jadi coklat gelap, ungu, abu-abu, atau bahkan hijau. Untuk mencari tahu jawabannya, kita perlu menunggu sampai berjuta-juta tahun. Tanpa gravitasi, manusia juga harus membiasakan diri dengan tulang yang kurang padat sama seperti burung. Maka kemungkinan kita akan lebih lemah dari manusia purba di bumi. Sejumlah anggota tubuh kita juga mungkin akan terlihat aneh. Gravitasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh kita dan untuk bertahan hidup, manusia perlu bergerak. Tanpa gravitasi, kemungkinan kita akan punya eksoskeleton untuk berjalan, berlari, atau sekedar buang sampah. Hal seperti ini nggak akan terjadi dalam waktu dekat kok. Para peneliti masih mencari tahu cara membawa manusia ke dunia baru ini. Sederhananya, luar angkasa diperkirakan berada 100 km di atas permukaan laut dari daratan. Di luar itu, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. 12 April 2212. Ini adalah hari yang besar bagi sejarah umat manusia, yaitu hari peringatan 300 tahun peluncuran Titanic yang legendaris. Para insinyur terbaik dunia telah bekerja sama selama bertahun-tahun untuk akhirnya menunjukkan mahakarya mereka ke publik, Titan Riksa. Dan mereka melakukan tepat waktu. Kapal antariksa yang megah ini sedang menunggu di pelabuhannya, di depan sorotan semua mata dan difoto oleh ribuan orang. Perjalanan ini dijadwalkan pada tanggal 12 April, sama seperti 300 tahun lalu. Akhirnya, hari besar pun tiba. Para penumpang akan menaiki kapal antariksa paling megah di seluruh dunia. Mereka menjulukinya tak tertandingi. Titan Riksa terdiri dari 12 dek, dari kelas 3 di bawah hingga kelas 1 yang paling mewah di atas, dengan pemandangan antariksa yang indah. Kapal ini tengah bersiap diluncurkan. Mesinnya dinyalakan, hitung mundur terakhir dimulai, dan Titan Riksa terbang ke langit. Tak lama, besarnya tidak lebih dari setitik biru besar di langit, kemudian menghilang. Hari pertama penerbangan berjalan sempurna. Kapal meninggalkan atmosfer bumi dalam kurang dari 1 jam, dan penumpang menikmati pemandangan indah di luar. Planet biru dan hijau dengan latar belakang kehampaan luar angkasa hitam. Kapal melambat sedikit seraya memasuki orbit.
ada terlalu banyak satelit dan sampah antariksa yang berputar-putar di sekitar bumi. Titan Riksa harus berjalan dengan hati-hati dan bermanuver di sekitar bongkahan logam yang mengambang di sekitar. Salah satunya bergerak langsung ke arah kapal, tapi kapal langsung menyalakan pendorong samping dan menyingkir tepat waktu. Bongkahan itu mengapung dengan aman. Akhirnya, kapal keluar dari zona bahaya dan masuk ke kegelapan luar angkasa. Pendorong belakang kini dinyalakan untuk menambahkan kecepatan dan bergerak menuju sisi terang bulan. Di sanalah tempat tujuan pertama tur tamasya ini. Bumi kian mengecil di belakang, dan setelah jalan menuju satelit alami, para penumpang Titan Riksa bisa mengagumi pemandangan matahari. Bola besar plasma yang membara ini lebih besar dan lebih terang daripada sebelumnya di tengah kegelapan kosmik. Tiba-tiba, kapten kapal membuat pengumuman. Semua penumpang diundang ke dek promenade karena panel surya akan dibuka. Semua penumpang pergi keluar untuk melihat pemandangan itu. Panel perak hitam perlahan muncul dari tempat penyimpanannya, dan bentuk akhir Titan Riksa akhirnya terungkap. Saat energi matahari mulai mengalir ke kapal, kekuatan mesin dorong dikecilkan. Kapal antariksa ini sekarang dalam mode pengumpulan energi, agar perjalanan ke Mars hanya memakan beberapa hari. Titan Riksa perlu melakukan lompatan transit. 5 jam kemudian, pengumuman kedua menggema. Kapal mendekati bulan dan para penumpang dipersilakan melihat satelit alami ini dari dekat. Titan Riksa melewatinya dalam jarak beberapa ribu kilometer dan bulan terlihat sangat besar. Semua kawah di bulan, bahkan yang terkecil sekalipun, terlihat jelas. Pemandangannya luar biasa. Bulan pun ditinggalkan dan lampu di kapal meredup. Tidak ada perubahan alami siang dan malam di luar angkasa. Jadi, kru memantau waktu dan meniru pergeseran alaminya. Hari berikutnya tidak menjanjikan pemandangan menarik karena hanya berupa perjalanan panjang dari bulan ke Mars. Para penumpang pun berjalan ke kabinnya masing-masing untuk tidur. 2 hari berikutnya berjalan lancar. Di Geladak terdapat beragam macam hiburan bagi para tamu, dari pusat olahraga dan kolam renang, hingga ruang permainan dan aula dansa. Para penumpang juga menghabiskan waktu di sekitar dek promenade untuk menikmati pemandangan antariksa yang tenang, sama sekali tanpa masalah. Di hari keempat, kapten akhirnya mengumumkan bahwa Titan Riksa sedang mempersiapkan lompatan transit dalam 30 menit. Saat waktunya tiba, penumpang hanya merasakan sedikit tarikan seraya kapal besar ini melompati ruang dan waktu untuk masuk ke area sekitar Mars. Banyak penumpang berjalan keluar untuk melihat sang planet merah yang sudah terlihat di tengah kegelapan. Tur ini memasuki tahap akhirnya, tapi pendaratan baru direncanakan saat larut malam. Pada pukul 11 malam, saat sebagian besar penumpang sudah membaringkan diri di kasurnya masing-masing, Titan Riksa memulai manuver terakhir. Dia harus berjalan memutari melewati Mars karena pelabuhannya berada di sisi lain planet ini. Beberapa penumpang tidak mampu tidur dan berdiri di dek promenade. Melihat tanah merah perlahan-lahan melintas beberapa ribu kilometer di bawah mereka. Penerbangan hampir berakhir. Beberapa jam lagi, Titan Riksa mendarat. Kapal itu mengitari sisi terjauh Mars. Semuanya tenang, terlalu tenang. Tiba-tiba, ledakan besar menghantam Titan Riksa, membuat penumpang yang terlelap terlempar dari kasur mereka. Lampu darurat yang berkedip-kedip menyala. Semua orang bingung, tapi tidak ada pengumuman dari kapten. Dan hanya mereka yang masih berada di dek promenade kanan yang melihat kengerian di luar. Sayap kanan depan Titan Riksa patah dan terlihat mengarah ke buritan. Menekan wajah ke kaca, berusaha keras melihat lambung kapal. Para penumpang melihat luka besar di dekat hidung kapal. Titan Riksa bergetar lagi dan bongkahan logam terbang terlepas dari lubang yang menganga. Kapal dengan cepat kehilangan tekanan. Sementara itu, sayap yang patah menghantam buritan dan menyebabkan luka lain. Mekanisme di kompartemen mesin mulai hancur dan terseret keluar angkasa. Kapal berderak dan terhenti, melayang ribuan kilometer di atas Mars. Akhirnya, sang kapten mengumumkan lewat intercom bahwa Titan Riksa tanpa terduga bertabrakan dengan asteroid liar. Semua penumpang diminta pindah ke dek masing-masing untuk evakuasi.
Dalam 1 jam, semua kapsul penyelamat sudah terisi dan siap dikerahkan. Tapi sekitar sepertiga penumpang masih di kapal. Ternyata banyak kapsul yang meledak saat tabrakan. Sejarah tampaknya terulang kembali. Kapten masih memerintahkan untuk memberangkatkan kapsul dan beberapa keluar dari ruang penampungan, meninggalkan ratusan orang di belakang. Sebagian orang pergi tanpa anggota keluarganya, tanpa tahu nasib apa yang menanti mereka. Kapsul-kapsul itu melayang di angkasa selama beberapa detik, lalu menyalakan mesin dorongnya menuju ke permukaan Mars. Sang kapten memberi perintah lain. Semua penumpang harus ke kabin mereka dan mengenakan pakaian bertekanan tinggi di bawah kasur mereka. Saat para penumpang bergegas mematuhinya, Titan Riksa mengirimkan sinyal bahaya ke Mars dan semua orang di sekitarnya. 150.000 kilometer jauhnya, sebuah kapal dagang besar, Leonia, menerima sinyal itu dan bergegas membantu. Derit dan erangan di Titan Riksa menjadi semakin ricuh. Orang-orang terduduk diam di kabin mereka. Suasana di dalam kapal sangat tenang. Yang terdengar hanya suara kapal yang perlahan makin hancur. Kemudian, tiba-tiba, bunyi patahan keras bergema di seluruh Titan Riksa, dan kapal itu terbelah 2. Patahan raksasa terjadi dari atas ke bawah, hampir tepat di tengah dek. Kaca bertekanan yang menutupi dek promenade pecah menjadi jutaan keping yang perlahan terbang menjauh dari kapal. Dengan dek yang tidak lagi bertekanan, orang-orang dan benda di dalamnya terlempar keluar angkasa. Untungnya, semua penumpang dan kru telah mengenakan pakaian mereka sesuai perintah. Tapi mereka hanya punya waktu sekitar 1 jam sebelum kehabisan oksigen. Orang-orang saling membantu dan mengapung bersama dan menarik yang terdampar ke kelompok mereka. Mereka hampir tidak bisa mengendalikan kemana harus mengapung. Tapi entah bagaimana, mereka masih berhasil menenangkan kekacauan. Berkerumun di ruang gelap di atas planet merah, mereka menyaksikan Titan Riksa yang megah berubah menjadi tumpukan sampah angkasa. 45 menit berlalu, oksigen menipis, dan orang-orang berusaha bernapas selambat dan setenang mungkin. Bantuan masih belum terlihat, dan mereka bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi tak lama, salah satu dari mereka mulai melambai dan menunjuk ke suatu tempat. Ada titik terang, hampir mirip dengan bintang-bintang di kejauhan, tapi makin dekat tiap detiknya. Dan dalam 5 menit, penumpang yang lega melihat kapal antariksa melaju ke arah mereka. Leonia tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Dengan cepat, namun tanpa terburu-buru, kru Leonia mengumpulkan semua orang yang mengambang di sekitar bangkai Titan Riksa dan mengangkut mereka ke dalam Leonia. Dalam beberapa jam, Leonia dengan aman mendarat di pelabuhan luar angkasa utama Mars. Koran-koran di seluruh dunia menarasikan sebagai hari ketika Titanic tenggelam lagi. Seperti apa rupa bumi kalau dia lahir di sistem bintang lain? Aku sudah riset sedikit untukmu, dan hasilnya ternyata keren juga. Ada beberapa area tropis yang hangat, angin kencang, dan capung raksasa. Tapi, oke, biar aku jelaskan dari awal. Sejak 1995, NASA sudah menemukan lebih dari 4.100 planet di luar tata surya. Sayangnya, kebanyakan dari planet ini adalah bola es terbang seperti Neptunus atau raksasa gas seperti Jupiter. Tapi masih ada 161 planet yang mirip dengan bumi kita. Dan salah satunya sangat dekat dengan kita, di konstelasi Alpha Centauri. Ada 3 bintang di konstelasi ini. 2 diantaranya bernama Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu mungkin pernah melihatnya karena mereka sangat terang. Oleh karena itu, mereka terlihat seperti bintang yang besar. Mereka berputar mengitari satu sama lain secara perlahan. Dan ada bintang ketiga yang posisinya nggak jauh dari sana. Ini adalah Proxima Centauri, katai merah kecil. Namanya diambil dari jaraknya yang dekat dengan matahari. Bintang ini paling menarik, jadi mari kita bahas lebih lanjut. Letak Proxima Centauri cuma 4,5 tahun cahaya dari kita. Oh,
dan 1 tahun cahaya sekitar 10 triliun kilometer. Kalau kita pergi ke sana, butuh waktu 165.000 tahun perjalanan naik pesawat ulang-alik. Oh, menurutmu lama? Untuk ukuran alam semesta, jarak ini setara jarak kasurmu ke dapur. Proxima Centauri jauh lebih ringan dan jauh lebih kecil dibanding matahari. Suhunya juga 2 kali lebih dingin dari matahari, dengan suhu 2700 derajat Celcius. Itu sebabnya kita nggak bisa melihatnya tanpa teleskop. Namun, sisi terangnya, bintang ini akan terbakar selama triliunan tahun dan kamu nggak perlu khawatir kelak bintang ini akan memakan kita seperti matahari. Dan yap, planet kembar kita terletak tepat di sebelah Proxima Centauri. Planet ini bernama Proxima b. Ya, aku tahu, namanya kurang kreatif. Semoga kamu nggak ketuker ya. Planet ini sedikit lebih besar dan lebih masif daripada Bumi. Planet ini terletak di zona layak huni Proxima Centauri. Artinya, mungkin ada air dan mikroorganisme di sana. Bukan nggak mungkin, kelak kita akan menemukan kehidupan di sana. Tapi saat ini kita nggak tahu banyak tentang planet misterius ini. Mungkin planet berbatu, mirip bumi kita, dan punya lanskap serupa, tapi ini cuma teori. Siapa tahu alam semesta cuma ngeprank kita. Pasti capek banget terbang 165.000 tahun cuma buat menemukan sebongkah es raksasa. Untungnya, kita mungkin nggak perlu menunggu selama itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jika mereka berhasil, kita akan sampai di Proxima b hanya dalam 20 tahun. Tapi video ini bukan cuma tentang Proxima b, melainkan tentang apa yang akan terjadi kalau kehidupan bukan berasal dari tata surya kita, melainkan di Alpha Centauri. Bagaimana jika kita mengorbit Proxima Centauri atau 2 bintang lainnya? Jadi, mari kita bayangkan bumi telah menggantikan Proxima b. Aku akan menamai planet baru ini Bumi Baru. Kayaknya aku juga kurang kreatif memberi nama planet. Pertama, orbitnya. Bumi Baru harus 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibanding Proxima b. Kalau enggak, planet ini akan sangat dingin. Mari kita pindahkan planet ini sedikit lebih dekat. Nah, sip. 1 hari masih berlangsung 24 jam, tapi periode orbit kita sangat tinggi. Proxima b berputar di sekitar bintangnya dalam 11 hari, tapi kita akan melakukannya cuma dalam 8 jam. Hey, pesta ulang tahun setiap minggu. Aku sih mau. Bentar, ada masalah lain. Begini, Proxima Centauri adalah bintang suar. Artinya, terkadang entah dari mana, bintang ini mengeluarkan beberapa angin surya. Angin ini membawa sekelompok partikel terionisasi yang kemudian menetap di planet di sekitarnya. Nah, matahari kita juga melakukan hal yang sama. Tapi Proxima Centauri mencoba membinasakan kita 2000 kali lebih keras daripada matahari. Jadi, tingkat radiasinya sangat tinggi. Tapi tenang, nggak masalah. Kita cuma butuh medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet akan membantu kita menciptakan atmosfer sangat tebal yang bisa melindungi kita dari amukan Proxima Centauri. Jadi, di sini akan sangat hangat. Atau enggak? Ada masalah lain. Ilmuwan belum yakin bagaimana planet-planet Proxima Centauri berputar di sekitarnya. Bagaimana jika ternyata terkunci secara pasang surut, seperti bulan kita? Kalau begitu, setengah bumi baru akan jadi penggorengan, dan setengah lainnya akan jadi gurun beku. Nggak masalah, kita bisa bertempat tinggal di bagian tengah. Sebenarnya aneh, tapi bagian kutub utara planet ini pasti hangat. Dan jika putarannya menguntungkan kita, planet ini akan nyaman dan hangat. Suhu rata-ratanya sekitar 21 derajat Celcius, dan nggak ada suhu ekstrim. Di Bumi Baru, kita punya lebih banyak air. Cuaca di sini umumnya lumayan parah. Akan ada angin kencang dan hujan yang lumayan merusak yang bisa berlangsung cukup lama. Tapi kamu bisa beradaptasi. Perubahan suhu jauh lebih terlihat di pegunungan. Sama seperti di bumi, makin tinggi kamu mendaki, makin dingin suhunya. Tapi di sini, dingin sekali di puncak. Oleh karena itu, gunung dan bukit punya hutan di bawah dan gurun tertutup salju di puncaknya.
Tapi secara umum, suhunya seperti area tropis di bumi. Floranya sangat kaya, pohon-pohonnya sangat rendah tapi rimbun. Atmosfer yang tebal juga membuat terbang lebih mudah. Jadi, akan ada banyak hewan terbang berukuran besar, seperti capung dengan lebar sayap sampai 5 meter. Lanjut ya. Langit di sini jauh lebih terang daripada di bumi, sangat berawan dan kadang sangat putih. Tapi langit berbintang malamnya indah dan cerah. Dan ada 4 matahari. Yang utama adalah Proxima Centauri. Kita juga bisa melihat 2 bintang Alpha Centauri yang terang, dan terakhir matahari lama kita yang terlihat seperti bintang yang terang dan jauh. Silakan mengenang bumi lama kita dulu. Ada beberapa planet di dekat kita, seperti Proxima Centauri C. Bintang induknya dikelilingi oleh 2 sabuk debu kosmik, jadi akan ada pemandangan malam penuh warna yang indah. Nah, apa yang kita miliki pada akhirnya adalah planet hijau yang agak aneh, tapi indah. Aku sih pengen banget pindah ke sana. Kalau kamu, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita tahu apa yang akan terjadi kalau bumi kita lahir di dekat Proxima Centauri. Bagaimana dengan 2 bintang lainnya? Sayangnya, kita nggak bakal bisa berputar di dekat 2 bintang secara bersamaan. Para ilmuwan menduga bahwa Alpha Centauri A dan B punya planet bersama yang melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Tapi mungkin suhunya sangat dingin. Mari pilih Alpha Centauri A, sama seperti di bumi baru. Di sini, suhu rata-rata kita sekitar 21 derajat Celcius. Tapi sekarang, variasi suhunya lumayan besar. Dari minus 73 derajat Celcius di kutub selatan hingga 45 derajat di khatulistiwa. Wah, kita tinggal di dekat kutub utara aja. Satu harinya masih 24 jam, dan periode orbitnya 1 tahun 1 bulan, hampir sama dengan Alpha Centauri B, tapi periode orbitnya sekitar setengah tahun. Kondisi lainnya sangat mirip dengan yang ada di bumi. Perubahan musim hampir nggak terasa, suhunya juga nggak banyak berubah. Dimanapun kita menetap, bintang tetangga kita akan terlihat jelas, tapi kita mungkin nggak bakal melihat Proxima Centauri. Nah, udah deh. Tentu saja, semua ini mengasumsikan kondisi yang sempurna. Sama seperti di bumi, satu perubahan kecil, entah itu atmosfer tipis atau jarak yang lebih jauh dari bintang, semua akan berakhir buruk. Kita beruntung sekali ada di bumi. Meski begitu, peluang menemukan planet layak huni sangatlah tinggi. Bahkan dengan kemungkinan terkecil, akan ada sekitar 15 juta planet di alam semesta kita yang mungkin menampung kehidupan.